Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأبناء rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin setiap hari Selasa ba'da maghrib sampai dengan Isya di masjid kita ini, yaitu Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, Pondok Pesantren Minhajus Sunnah Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangkaian kajian kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu ta'ala. Dan di malam hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-20 ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membacakan dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala
dalam kitab Tauhid pada bab al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Dan juga sudah kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qurawi rahimahullahu taala, yaitu sudah selesai pada Asy-Syarhu Al-Ijmaliyu. Dan di malam hari ini kita masuk kepada Al-Fawaid, yaitu faidah-faidah. Maknanya adalah al-fawaidu min hadhil ayah, yaitu faidah dari ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan itu adalah merupakan dalil yang pertama dari bab al-khawfu minasyirki. Sekarang kita bacakan al-fawaid. Faidah yang pertama kata beliau adalah man mata ala syirkil akbari wajabat lahu an-nar. Barang siapa yang mati di atas kesyirikan akbar, syirik besar, mati dalam keadaan membawa dosa syirik besar, maka kata beliau wajabat lahun nar, maka wajib untuknya neraka. Maksudnya dia masuk neraka, itu pasti dia masuk neraka kalau dia mati dengan membawa dosa syirik akbar. Karena dosa syirik akbar adalah dosa yang, karena dosa syirik adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man mata 'ala tauhidi, barang siapa yang mati di atas tauhid, dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna di sini mati di atas tauhid ini bukan menunjukkan bahwasanya selama hidupnya dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya. Bukan seperti itu maknanya. Artinya dia kalaupun sudah pernah melakukan kesyirikan, tetapi dia sudah bertaubat dari kesyirikan tersebut dengan taubatan nasuha sebelum dia meninggal. Karena kalau dipahami yang dimaksudkan oleh beliau di sini adalah man mata 'ala tauhidi, yaitu orang yang mati di atas tauhid, maksudnya dia sejak lahir sampai dia meninggal tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya. Maka berarti para sahabat tidak masuk di dalamnya, karena para sahabat mereka dari kesyirikan, ya, dari bergelimang dengan kesyirikan kemudian mendapatkan hidayah, taufik, dan kemudian mereka menjadi orang yang bertauhid dan mereka mati di atas tauhid. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini man mata 'ala tauhidi, yaitu orang yang barang siapa yang mati di atas tauhid, maksudnya dia sudah bertaubat dari kesyirikan dan dalam keadaan dia sudah bertauhid kepada Allah kemudian dia meninggal. Wa indahu kabair, dia mati di atas tauhid tapi dia membawa dosa-dosa besar.
dia memiliki dosa-dosa besar. Iya. Ada dosa zina, ada dosa makan riba. Iya. Ada dosa yang lain-lainnya lagi. Dosa-dosa besar dia bawa. Maka kata beliau, famagfiratu dzunubihi tahta masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Maka ampunan atas dosa-dosanya itu di bawah kehendak Allah. Maknanya adalah kalau Allah mengampuni dosanya dia, maka kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Berarti Allah tidak akan mengazabnya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak mengampuninya, berarti Allah akan mengazabnya. Di mana pendalilannya? Ya, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, tetapi liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Iya, kalau Allah kehendaki Allah ampuni, maka Allah tidak mengazabnya. Kemudian faedah yang ketiga, fil ayati raddun 'alal khawarij. Dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang khawarij, alladzina yukaffiruna bid-dunubi, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Di orang-orang Khawarij, mereka meyakini kafir orang yang terjatuh di dalam al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kemudian wa 'alal mu'tazilati alladzina yarawna takhlida sahibil kabair finnar. Dan juga bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka meyakini kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Iya, meyakini kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Kemudian yang keempat, itsbatu sifati al-masyiati lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat berkehendak bagi Allah. Ya, penetapan sifat berkehendak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pendalilannya? Yaitu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi pada lafaz liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-masyiah, yaitu berkehendak. Iya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib kita mengimani ayat tersebut wajib kita memahami ayat atau hadis tersebut secara zahir. Iya, berdasarkan zahirnya. Kalau Allah sebutkan di situ al-masyiah, maka kita tetapkan al-masyiah. Kita tidak boleh palingkan kepada makna yang lain. Iya. Karena memalingkannya kepada makna yang lain adalah al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin.
yaitu berkata tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ya, dan itu adalah dosa besar. Kalau Allah sebutkan Allah itu memiliki tangan, maka kita tetapkan Allah itu memiliki tangan. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatani, terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Itu memberikan rezeki sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu memiliki kedua tangan. Maka kita pahami sesuai zahirnya ayat ini. Tidak boleh kita pahami atau kita maknai kepada makna yang lain. Kita palingkan maknanya dari makna yang zahir. Iya. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang turunnya Allah. Yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka turun di sini kita tetapkan Allah itu memiliki sifat turun. Ya, berdasarkan zahir ayat ini. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain. Sementara kita tidak temukan dalil satupun yang sahih yang memalingkan kepada makna yang lain. Iya. Dan kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Jadi menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang sahih itu harus menafikan 4 perkara. Ya, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam penetapan tersebut harus menafikan 4 perkara. Ya, pertama menafikan at-tahrif, yaitu memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Itu tidak boleh. Artinya kalau kita palingkan berarti kita tidak tetapkan. Allah sebutkan Allah itu memiliki kehendak, maka kita tetapkan kehendak. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lain. Demikian juga Allah sebutkan Allah memiliki tangan. Allah sebutkan Allah itu turun. Iya. Kemudian wala takyif wala tahrif wala ta'til. Tidak boleh menolak. Iya. Allah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka harus kita tetapkan, tidak boleh kita tolak. Kemudian wala tamthil. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Iya. Allah sebutkan Allah berkehendak sebagaimana dalam ayat ini. Maka tidak boleh kita samakan kehendak Allah itu seperti kehendak makhluk. Manusia juga memiliki kehendak. Iya, tapi kehendak Allah itu tidak sama dengan kehendak makhluk, kehendak manusia. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah itu turun ke langit dunia. Iya. Maka tidak boleh kita serupakan turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunnya manusia. Iya. Turunnya manusia dari atas panggung turun ke bawah, tidak boleh. Iya. Jadi Allah turun sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Makanya batilnya orang yang mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat turun katanya. Ya, dia katakan dia juga mengimani katanya. Ya, saya tidak sebutkan orangnya. Masyhur orangnya, ya.
sangat terkenal di YouTube di mana semua dan sangat ditokohkan. Ya. Jadi dia mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak anggap itu sebagai bentuk pengingkaran. Ya, katanya dia meyakini hadis itu sahih. Hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya katanya antum dengan saya berbeda pendapat dalam memahami ayat tersebut. Iya. Jadi dia bilang kalau kita tetapkan katanya Allah itu turun, iya, sementara Allah itu ada di atas arsy, berarti ketika Allah turun ke langit dunia, berarti arsy itu katanya dia bilang kosong. Iya, berarti kosong dia bilang. Iya, kurang lebih seperti itu maknanya yang dia ucapkan. Berarti apa namanya? Allah itu sama dengan makhluk. Iya. Maka berarti makna turun di sini tidak boleh dipahami apa namanya berdasarkan zahirnya. Ya, berdasarkan zahirnya. Jadi ada makna yang tersirat di dalamnya katanya. Ya. Dan ini adalah merupakan akidah yang batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Allah itu turun, ya harus dipahami. Turun sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh kita malingkan kepada makna yang lain kecuali ada dalil yang kita temukan yang memalingkan kepada makna yang lain. Dalil yang sahih, Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ditemukan, maka kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan tidak menyerupakan dengan makhluk, iya, tidak memalingkan kepada makna yang lain, kemudian tidak apa namanya? Menolaknya. Kemudian yang keempat adalah yaitu tidak mentakyif, tidak membagaimanakan. Maksudnya menanyakan bagaimana atau membayang-bayangkan bagaimana turunnya Allah. Iya. Bagaimana Allah itu berkehendak dan seterusnya. Bagaimana itu tangan Allah, bagaimana itu kakinya Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak boleh. Karena kalau dia bayang-bayangkan, iya, kalau membayang-bayangkan, maka apa yang terbayang di dalam pikirannya orang yang membayangkan itu sudah pasti itu bukan Allah. Sudah pasti itu bukan Allah. Iya. Jadi apa yang dia bayangkan itu modelnya begini dan seterusnya, itu iblis semua itu yang muncul dalam bayangannya. Iya. Jadi menanyakan bagaimana itu membayang-bayangkan. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika datang kepada beliau orang yang bertanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala, iya, dia mengatakan, ya Malik, wahai Malik, qala Allah ta'ala ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Kemudian dia bertanya, kaifal istiwa? Bagaimana itu istiwanya Allah itu? Bagaimana bentuknya? Bagaimana tata caranya dia? Iya. Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun. Jadi istiwa itu adalah maklum, iya, diketahui oleh semua orang. Iya, siapa saja yang mengerti bahasa Arab, makna al-istiwa itu dia pahami. Apa makna dari al-istiwa? Yaitu, iya, irtafa'a, yaitu tinggi, al-ulu wal irtifa', itu tinggi di atas seluruh makhluk. Ya. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun. Dan kaifiatnya dia, bentuknya dia, tata caranya dia itu majhul, tidak diketahui. Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Iya, karena Allah tidak kabarkan kepada manusia, satupun dari manusia tidak ada yang Allah kabarkan.
Makanya Nabi SAW pun tidak mengetahui. Iya, seluruh Nabi dan Rasul tidak ada yang mengetahui, apalagi selain mereka. Iya. Kemudian kata beliau, wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah di atas arsy itu adalah wajib. Istiwanya Allah di atas arsy adalah wajib. Karena Allah sendiri yang mengabarkan. Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya dirinya istiwa di atas arsy. Iya. Maka wajib untuk diimani. Kapan orang mengingkarinya, maka dia kufur. Kemudian wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Oh, bagaimana itu istiwanya Allah? Bagaimana tangannya Allah itu? Oh, bagaimana turunnya Allah itu? Iya. Jadi itu adalah merupakan bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Iya. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena tidak ada satupun dari kalangan para salafus saleh yang bertanya tentang hal tersebut. Ketika ayat ini turun dan ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaifiatnya. Bertanya tentang kaifiatnya. Ketika ayat Allah turun tentang istiwanya Allah, maka mereka tidak bertanya, "Ya Rasulullah, kaifal istiwa?" Ketika Rasulullah bacakan ayat bal yadahu mabsuutatan yunfiku kaifa yasha, mereka tidak bertanya, "Ya Allah, bagaimana itu kedua tangannya Allah?" Iya. Ketika Allah bacakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram. Ya, dan yang kekal itu hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak bertanya bagaimana wajahnya Allah. Iya. Allah sebutkan dirinya memiliki kehendak. Iya. Seperti disebutkan dalam ayat ini, tidak ada satupun dari para sahabat yang bertanya bagaimana itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dari para sahabat radhiyallahu anhum yang bertanya tentang kaifiat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika ayat turun, maka mereka langsung mengimaninya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya, mereka langsung membenarkannya. Iya. Kemudian kita kembali kepada pembahasan yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qura'i rahimahullah taala adalah munasibatul ayati lil babi. Kesesuaian ayat ini dengan bab, yaitu bab al-khawfu minasyirki, takut dari kesyirikan. Di mana pendalilannya, di mana kesesuaiannya? Kata beliau, haitsu dallatil ayatul karimatu ala anna Allah la yaghfiru asy-syirk li sahibi. Dari sisi ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik bagi pelakunya. Iya. Maka kata beliau fa'aujaba dzalika al-khaufu minhu wal hadr. Maka wajib takut dari kesyirikan, dan berhati-hati darinya. Jadi dosa syirik adalah merupakan dosa yang tidak diampuni. Iya, maka ini mewajibkan bagi kita untuk takut dari kesyirikan. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Ya, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekhul Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 35. Di surah Ibrahim ayat 35.
Kata beliau wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada, dan ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aminan. Ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah al-asnam, menyembah berhala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qura'i rahimahullah ta'ala, makna dari hadzal balad, yaitu negeri ini, kata beliau adalah huwa Makkatul Mukarramah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian aminan maknanya adalah mutmainnun ahluhu, ya, yaitu tenang penduduknya. Jadi penduduk kota Mekah menjadi aman dan tentram. Iya, hidup dengan penuh ketenangan. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai hari kiamat. Makanya kota Mekah dan kota Madinah adalah dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Iya. Semua permukaan bumi ini dijelajahi oleh Dajjal dalam waktu 40 hari. Ya, kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dia masuki. Kemudian wajnubuni maknanya di sini adalah ba'idni, itu jauhkanlah aku. Baniya, anak keturunanku, kata beliau adalah hum abna'uhu min sulbihi wa banatuhu, yaitu mereka adalah anak-anak beliau, ya, yaitu anak-anak putra-putra beliau dan putri-putri beliau yang dari sulbinya, maksudnya dari keturunannya, ya. Walam yadhkur al-banat, dan di dalam ayat ini tidak disebutkan al-banat, iya, tidak disebutkan putri-putrinya, iya, lidukhulihinna taba'an, disebabkan karena mereka telah masuk dalam ikutan laki-laki, ya, anak laki-laki. Jadi di sini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi baniya di sini masuk juga di situ anak-anak perempuan beliau. Iya. Itu menurut satu pendapat. Wakila, ada juga yang berpendapat ghairu dzalika. Iya, ada juga yang berpendapat selain itu. Maksudnya ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya khusus anak laki-laki. Tapi insya Allah yang pendapat yang kuat adalah yaitu masuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Kemudian al-asnam, kata beliau adalah jam'u sonam. Yaitu kata al-asnam itu adalah merupakan bentuk jama dari as-sonam. Ya, sonam satu, berhala, al-asnam banyak berhala. Apa itu sonam? Kata beliau, wa huwa ma nuhita ala suratin wa ubida, yaitu apa-apa yang dipahat, ya, yang diukir sehingga dia menghasilkan bentuk, ya, diukir untuk bisa berbentuk, kemudian diibadahi, disembah. Itulah yang disebut dengan al-asnam.
Ya, wal wathanu, sedangkan al wathan a'ammu min dzalika. Jadi al wathan juga berhala, tapi dia lebih umum lagi daripada as-sonam. Iya. Kalau al wathan jamaknya dia adalah al authan. Kalau as-soman as-sonam itu jamaknya dia adalah al asnam. Ya. Jadi kalau al authan dia lebih umum lagi daripada al asnam. Kalau al asnam sudah pasti dia adalah al authan. Tapi kalau al authan belum tentu dia as-sonam. Iya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan, habis waktu ya? Sudah habis waktu? Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.